Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Hora. Di sini gue bakal sesi yapping lagi. Di sini gue bakal yapping tentang apa ya? I guess perlombaan mungkin ya, kayak itu yang mungkin lagi ada di pikiran gue tuh, kayak sekarang tuh kayak terlalu banyak membandingkan gitu loh. Gue itu kayak mikir kenapa kita tuh suka membandingkan diri kita dengan diri orang lain gitu loh. Kayak dari kecil, kayak mungkin mungkin ya, kalau gue pikir-pikir tuh kayak mungkin gara-gara ada beberapa aspek yang pada saat kita di sekolah tuh kita kayak dibandingin gitu loh. Ya kayak tuh contoh, lihat kayak si A gitu, misalkan kita B ya, contoh lihat si A tuh, dia tuh lebih pinter daripada kamu dan dia juga lebih cekat kan. Terus si B bingung, gue udah belajar capek-capek tapi kenapa gue nggak kayak si A. Terus si B otomatis lebih berusaha dong, tapi di sisi lain A juga berusaha, sama-sama usaha lah gitu. Cuman ya apa ya, effortnya juga sama-sama gede gitu. Cuman tetap aja si A masih eh, di atas jauh si B gitu loh. Kayak literally lebih kayak wah, lebih tinggi lah. Ya otomatis si B bingung dong, kayak oh my god, gue udah berusaha, gue udah capek, gue udah kayak belajar mati-matian juga, tapi hasilnya at least lebih baik lah daripada sebelumnya gitu loh. Kayak dia tuh misalkan 88, ini clearly 90 gitu loh. I mean that's not bad though, tapi for some people I guess itu oh my god gitu, kayak masih mereka tuh masih kalah gitu, walaupun they're putting their best effort to do something. Dan I guess in the end semua orang tuh kayak punya specialty yang masing-masing gitu loh. Kayak lo bisa ngelakuin ini, gue bisa ngelakuin itu, and everybody does. uh, Misalkan si A jago di math dan si B jago di English, otomatis beda jauh dong. Kayak literally kayak the thing, kayak the apa ya, kayak pelajarannya itu beda jauh loh. Kayak yang satu ini bahasa, yang satu lagi nih kayak logic gitu loh. Dan dimana ya itu nggak bisa di compare dong antara English dengan math. Cuman ya mau bagaimanapun kan English tetap bakal ada di rapot lo, dan math juga bakal ada di rapat lo gitu. Dan anggaplah kita time skip ya, kayak si B itu udah lulus dan si A juga udah lulus gitu. I mean B have a decent life, and then si A ya I mean probably he's rich, and then lah ya misalkan lagi reunion gitu dan si A dan si B ketemu lagi at one time, and then ya apa ya, bagaimana kalau misalkan kita bayangin ini, si B misalkan ya dia masih membawa sifat waktu dia di sekolah gitu loh. Ya of course dong, dia pasti bakal kayak oh my god, is very rich, is very above me gitu loh. Kayak oh my god, this cannot be happen gitu loh. Dan at the end kayak ya denial terus-terusan gitu loh. The loop is never stop, and then you will compare yourself to other people, and it's very bad for yourself. And then ya apa ya, ya impactnya tuh nggak bakal bagus lah buat diri lu sendiri. Dan juga ya kenapa lu harus mengcompare dengan orang lain gitu loh. Dan ini kejadian yang kedua nih, kita ganti perumpamannya dengan si B ini udah learning self acceptance. Kayak ya udahlah, mungkin gue
nggak bisa terlalu jago math, tapi gue punya specialty gue sendiri gitu loh. Dan akhirnya si B ya udahlah, kayak oh ya udahlah gue fokusin ke apa yang gue bisa dan mencoba deep dive lagi gitu loh di apa yang gue bisa gitu. Dan akhirnya di ujung cerita itu ya otomatis mereka reunian lagi dong, halnya sama, cuman si B sudah learn something from his past. Ya kayak oh ya udahlah, dia jago di math, gue jago di English, ya udah nggak bisa gue compare gitu loh. Dan pada saat dia ketemu A and his position is same, like apa ya, jadi kayak dia tuh jadinya tidak kesana kemari gitu loh, maksudnya kayak nggak kayak orang bingung gitu, kayak oh ya udahlah gue nggak bisa, mungkin gue coba hal apa yang gue bisa lebih dalam gitu loh, maksudnya kayak gue mastering. Dan si A juga ya dia kan he doesn't care gitu what other people say, dan kayak dia his mind his own self gitu loh. Ya udah akhirnya si B ini udah self acceptance and then he focus on learn something gitu, kayak ya dia fokus sama pelajarannya dia sendiri. And then for career path kayak dia udah tahu nih dia mau ambil apa, dan ya udah ujung-ujungnya kayak he made it. And then dan apa ya, bad habitnya juga udah comparing yourself is, ya dia udah tahu gitu loh, kayak itu buruk gitu loh, comparing yourself to other people. And then the second point is dia akan selalu bersyukur gitu loh, other than oh my god like why this happened to me gitu loh. And then the other thing kayak oh my god why I cannot do this or else. Jadi gue punya poin, kalau lu sering lihat apa orang-orang yang masih muda seumuran lu atau yang lebih muda daripada lu, itu dia kayak lebih sukses, lebih bahagia, or lebih ya apa yang lu mau gitu. Ya, I mean it's okay, it's his journey gitu. He just wants to share about his journey, and then what you see on the screen is, I think it's fake for some reason. Kayak apa ya? People do that for just attention from other people. Ya biar mereka lihat aja gitu loh. Kayak, I mean, ya kayak something gitu. Misalkan he owns a Lamborghini and then you saw it kayak oh my god it's cool gitu, kayak tapi apa sih yang lu bayangin ya, yang lu bayangin diri lu sendiri gitu loh, yang lu bayangin diri lu sendiri menaiki mobil itu pasti lihat keren kan, kayak oh it's cool bro. And then apa ya pokoknya yang lu lihat itu hanya diri lu sendiri gitu loh, lah lu nggak fokus dengan diri dia yang ada di gambar itu, maksudnya kayak orang lain itu. Ya kalau menurut gue sendiri untuk comparing itu nggak ada habisnya, and then it's just broken you down gitu, kayak itu ngerusak lu secara perlahan gitu loh. And even though you rich like very very rich, misalkan anggaplah amin kita tuh bisa mempunyai 1 miliar per bulan gitu, kayak literally 1 miliar per bulan, udahlah kayak ya apa lagi mau dihabisin nih duit gitu, kayak literally is 1 mil bro, like 1 billion. Oh my god. Ya it's very apa ya, itu udah lebih dari cukup banget untuk orang-orang biasa. Cuman kalau kita pikir lagi, di atas itu masih ada lagi. Gimana? Ya, for some people say, I mean it's alright gitu loh, kayak oh my god it's very enough for me and for my family and for living. Ya
udah gitu. Cuman if you compare yourself to other people that ya ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin misalkan lu umurnya 30 atau at least 40 first time to reach that, ya nggak mungkin sih, maksudnya nggak mungkin buat semua orang itu loh. Cuman anggaplah ya, kita poinnya di sini kayak lu tuh dapet 1 miliar per bulan, tapi penyakit lu tuh selalu ada gitu loh, ya pasti lu nggak mau lah. Self compare is very destructive for yourself. And then ya awalnya gue juga kayak gitu loh, maksudnya kayak self compare pasti selalu ada gitu buat semua manusia. Karena ya bayangin gini ya, Lamine Yamal is very young, like dia pokoknya muda banget udah menangin Piala Dunia gitu. And then with my age, ya I I just don't do nothing, I don't that rich. Ya apa ya, gue hanya ngelakuin apa yang gue bisa gitu. Dan kalau misalkan gue self compare gitu, kayak comparisonnya tuh kayak oh my god jauh banget, like literally jauh banget gitu loh. Dan gue bakal, kalau misalkan gue hidup dengan self compare, apalagi kita tuh hidup di zaman sosial media yang dimana kita tuh bisa melihat banyak orang, literally banyak orang. Dan ya apa ya, mungkin kalau misalkan kita tuh ya anggaplah kalian tuh nih ya suka scrolling and then suka dengan hal-hal yang berbau luxury, ya capek sih menurut gue. Pasti itu bakal suatu saat ya capek gitu loh. Kayak yang lu lihat tuh kayak misalkan gini ya, oh my god now I'm shopping in the mall gitu, like I'm spending 30 mil on the clothing, like oh yo she bro, he spending 30 mil on just a clothing, tapi gue cuman bisa ya beli baju 100.000 ya cukup gitu loh. Coba aja gitu, gue punya 30 juta itu, mending gue beli motor gitu. It's comparing gitu loh. Ya apa ya, people do that for just clicks gitu loh. Ya orang-orang kaya ngelakuin itu cuma buat klik gitu loh. Dan mereka ngelakuin itu ya dapet duit lagi. And then ya apa ya, di sisi buruknya tuh menurut gue pasti ke konsumernya gitu loh. Apa ya, kalau kayak gitu tuh lama-lama tuh hancur gitu loh, kayak customer konsumernya gitu ya self compare dan berandai-andai in the end ya dia hancur gitu loh, kayak depressed, anxiety, ya udah, I mean ya you know lah in the end. Ya if you want to get a very peaceful life, ya mungkin pasti adalah pusingnya gitu hidup, ada pusingnya, ada capeknya. Tapi kalau kita tuh berhenti self compare, ya life gets better gitu loh. I mean it is what it is, and then just focus on yourself, and then bandingin aja dengan diri lo yang kemarin gitu loh. Menurut gua lebih baik itu ya lu lebih baik 0,1% dibanding lu kemarin tuh udah lebih baik gitu loh. Ya apa ya, for me life is just journey gitu loh. For some people kayak mereka ngelakuin hidup tuh ya udah gitu, kayak life is just a journey that you can enjoy it. And then apa ya, hati-hati aja gitu maksudnya dalam spending some time, and then
saran gua buat kalian tuh ya making more gitu loh. Art, money, just making anything gitu loh. Be creative person, be innovative, and then ya pada dasarnya tuh manusia tuh mereka tuh kreatif gitu loh, mereka tuh unik. Kalau kalian tuh ngelihat uh, ya kayak manusia-manusia purba gitu loh, ya kalian pikir aja kita kayak how how gitu loh, manusia purba ke manusia modern tuh kayak like literally kalau dalam logik ya gimana gitu loh. Cuman manusia tuh ya apa ya, mereka tuh malas, dan dari kata malas itu mereka tuh turn something. Ya bukan berarti kalian tuh malas-malasan gitu, cuman gimana sih biar gitu kita kayak efektif gitu melakukan hal sesuatu yang ya tanpa menghabiskan banyak energi tenaga gitu loh. Dan apalagi ya, paling menurut gue tuh ya itu, kalau untuk topik self comparing tuh pasti ada beberapa hal gitu loh, maksudnya yang bisa mengakibatkan hal itu. Maksudnya kayak kita tuh kenapa tuh kita bisa memiliki self compare gitu, karena kita tuh sering melihat sesuatu yang bisa dibandingkan gitu loh. Kan umur harta, kan umur dia sama dengan kita tapi harta kita beda sama dia gitu loh. Ya pasti itu bisa di compare dong gitu loh, ya itu apple to apples, karena ya apa ya, uh, mungkin umurnya sama dan kita kayak memandang hal itu ya, oh ya dia udah dia umur segini tapi dia udah ngelakuin sebanyak ini gitu loh, tapi gua umur segini ya gua masih ya gitu ngapain. Dan ya iya begitulah, situ self compare it's very bad. And then misalkan kita tuh umurnya sama tapi kita tuh punya specialty yang beda gitu loh, tapi untuk beberapa hal specialty, misalkan specialty math itu lebih di idolizing gitu, maksudnya kayak lebih diidolakan di masyarakat umum gitu loh, kayak oh my god dia lebih pintar dalam math, dalam matematika. Tapi kalau misalkan lu kan pintar dalam bahasa Inggris, ya udah gitu, kayak oh ya udah dia pintar bahasa Inggris gitu, ya that's it gitu. Cuman ya kalau misalkan kalian tuh tidak haus dengan pujaan, ya it's fine gitu, kayak oh ya udah, ya ya udah gue bisanya ini, ya udah gue ini aja gitu. Ya mungkin kalau kalian mau mendalami juga nggak apa-apa, cuman kan yang kita masukinnya itu self comparing, ya itu nggak boleh. Ya bukannya nggak boleh sih, cuman kalau pasti kita lihat ya apa sih baiknya self comparing gitu loh, kita ngebanding dengan orang lain gitu loh. Apa sebagai motivasi they say motivation, cuman kalau gue lihat kayak rata-rata orang yang ngomong kayak itu tuh mereka tuh stres gitu loh, kayak oh my god how do I do this, how do I do that. Ya mungkin mereka bakal berpikir, tapi yang mereka pikirin tuh kayak bukan stepnya gitu loh. Ya mungkin terkadang stepnya, cuman yang mereka pengen tuh sebenarnya bukan stepnya, yang mereka tuh pengen tuh endnya gitu loh, end goalnya, the goals, not the step, the route gitu, kayak rutenya gitu loh, bukan, mereka pengen end goalsnya, dan itu bad. Ya hanya ingin end goalsnya aja tuh ya bad. Ya kalau misalkan kita tahu route-nya mau kemana dan tujuannya di mana, ya it's good gitu loh. Kayak kalau cuman tahu tujuannya doang tapi kita nggak tahu jalurnya, ya udah gitu, nyasar. Ya apalagi kita tuh kalau kita denger kayak apa namanya, apa ya,
Ya kalau kita nggak nanya gitu loh rute kita, ya kita bakal nyasar pasti. Dan yang kedua, self comparing tuh bad kalau misalkan kita self compare dengan orang yang lebih rendah daripada kita, karena kita pasti bakal sombong gitu loh. Ya yang dimana itu sombong itu nggak baik gitu loh, karena kita tuh merendahkan gitu loh, merendahkan orang lain. Dan apa ya, ya mungkin for some people merendahkan tuh kayak fun gitu, fun and enjoying, kayak oh my god, I'm 20 but I have $1 billion gitu, kayak gue tuh lebih baik daripada orang-orang yang di bawah gue gitu, kayak oh my god. Ya kalau suatu saat gitu maybe ada apa ya, ya oke lah lu naik 30, lu punya lebih baik lagi, tapi ternyata ada yang nyusul lu gitu loh. Dan ya everybody hates you, and then semua orang kayak dukung orang itu lah yang di atas lu. Dan ya for society it's very bad gitu loh, maksudnya kayak ya udah lu kayak nggak bisa ngapa-ngapain. If everybody hates you, it's very hard to do something gitu loh. Ya menurut gue sih apa ya, kita tuh kurang-kurangin gitu loh untuk membandingkan diri kita dengan orang yang di bawah gitu gitu. Ya apa ya, karena ya pokoknya self comparing dengan other people tuh pasti efeknya tuh buruk sih. Mending kita tuh self compare dengan diri kita sendiri, karena ya kita gini ya, kita berlomba dengan diri kita sendiri gitu loh, tanpa melihat orang lain, tanpa kita melihat apa yang di sosial media gitu loh. Anggaplah gini, pada hari Senin lo tuh gambar, tapi gambar lo tuh kayak masih berantakan. Dan hari Selasanya lo coba lagi, hari Rabu ya lo coba lagi, sampai hari Minggu ya lu bisa gitu gambar satu kepala dengan full face, kayak udah mukanya, wajahnya dengan berstruktur gitu, dengan rapi. Ya kalau lu compare dengan diri lu yang lama, kayak oh my god, I have changed gitu loh, gue ada progress. Tapi bang, gimana kalau misalkan kita nggak ada progress? Nah itu kita bakal mikir, kenapa ya kita nggak berprogres? Apakah ada yang salah? Nah itu dia, think. Kita tuh bakal mikir gitu loh, for the long period kita bakal mikir ya, oh iya ya, kita salah ngelakuin ini, kita salah ngelakuin itu. Dan cut, kita benerin yang kita benerin, kita masukin yang benarnya, dan boom, kita bakal ketemu jalannya. Ya mungkin itu aja guys. Ini udah yapping setengah jam. Ya menurut gue untuk topik self compare buat beberapa orang yang masih muda, ya pasti kayak gue, ya pasti masih ada lah. Gue juga nggak mau nafik, gue pasti ada self compare. Tapi kayak gue belajar dari orang yang lebih dewasa daripada gue, kayak hidup bukan untuk berlomba gitu loh. Hidup ya kita tuh ya mungkin hidup berlomba dengan waktu, tapi bukan dengan orang lain gitu loh. Ya mungkin itu aja yang bisa gue obrolin ya untuk sesi yap kali ini. Dan mungkin kalau kalian ada topik-topik something gitu yang bisa gue bahas, let's discuss it on the comments. Thank you guys for watching, and see you later. Bye bye.